Suasana pandemi beberapa tahun terakhir ini masih melekat dalam memori. Takut, lelah, gelisah. Bahkan ketika kasus mencapai puncak, harapan seakan semakin memudar. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita berhasil melewati masa genting, perlahan bangkit kembali, merajut mimpi. Di tengah hiruk-pikuk pandemi itu, ada peran penting dari Laboratorium Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Laboratorium Kesehatan sudah berdiri sejak tahun 1950. Berawal dari Laboratorium Engineering DIY, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Baru pada Januari 1952, nama diubah menjadi Laboratorium Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta atau Labkesda, dengan wilayah kerja meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. Saat ini, Labkesda disebut dengan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi. Saya Setiarini Histulistari sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan DIY. Jadi saya sejak CPNS, kemudian PNS, dan sebelum di BLKK itu ada di Dinas Kesehatan. Kalau dulu ada di Kanwil, Kantor Wilayah Kesehatan ya, jadi kepunyaan Kementerian Kesehatan. Kemudian melebur di tahun 2000-an menjadi Dinas Kesehatan. Ya, saya bekerja di wilayahnya Dinas Kesehatan. Dari staf yang bergerak di dalam pengamatan penyakit, kemudian pengendalian penyakit, kemudian kesehatan lingkungan, dan kemudian pada tahun 2011 menjadi Kepala Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus. Di tahun 2016 saya dipindahkan ke rumah lama saya gitu ya, di Seksi Pengendalian Penyakit 2016 sampai 2018, dan di 2019 saya memperoleh amanah mendapatkan SK untuk bekerja di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi. Kami memperoleh penghargaan untuk Satria di peringkat kedua. Dan kemudian pada tahun 2021 alhamdulillah kami bisa tembus untuk WBBM. Nah, tentunya ini kerjasama tidak dari saya, tapi kerjasama dengan teman-teman. Wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, ini kami capai pada tahun 2021. Memang tidak begitu kita bisa memperoleh penghargaan itu ya. Kita butuh waktu. Tahun 2020 kita coba maju di masa pandemi COVID, di antara pekerjaan kita COVID ya. Pada waktu itu kita masih gagal, dan alhamdulillah di tengah pekerjaan COVID yang juga cukup banyak, pada waktu itu kasus Delta tinggi, alhamdulillah ini bisa tercapai ya. Ini berkat kerja bersama-sama tim dari BLKK. Tanpa kerja bersama-sama antara saya dan juga teman-teman, tentunya ini semua tidak akan bisa diraih dengan mulus. Ya, bekerja itu tidak usah dipilih-pilih, tetapi kemudian kita bisa membantu pekerjaan yang ditugaskan kepada kita, dan mungkin membantu pekerjaannya teman-teman di sekeliling kita, lillahi ta'ala gitu ya. Tentunya akan berdampak pada diri kita ketika nantinya ada pekerjaan besar dan butuh tenaga. Biasanya akan kemudian dampak itu akan menjadi dampak ikutan, kita akan dilibatkan dan kemudian mencoba berkiprah, memberikan inspirasi ataupun memberikan masukan-masukan sehingga pekerjaan itu menjadi baik. Jadi budaya Satria sesuai dengan Pergub nomor 72 tahun 2028 tentunya ini menjadi pedoman untuk kita bekerja, di mana kita ketahui bahwa
Satria itu adalah selaras, S-nya Y, akal budi luhur, teladan, kemudian I-nya inovasi, Y-nya yakin dan percaya diri, serta ahli dan profesional. Tentunya ini pola pikir yang harus dibentuk oleh ASN kita ya, di mana harapannya nanti ASN ini adalah bisa profesional ya dalam berkarir, lebih berkarakter, adiktif, dan juga berintegritas, kinerjanya tinggi, dan kemudian bersih dan bebas dari KKN. Kalau kemudian semua ASN sudah menjiwai Satria ini, tentunya Pemda DIY akan, tentunya yang sudah baik akan lebih baik, yang lebih baik akan tetap kita pertahankan baik untuk mencapai kinerja-kinerja yang baik. Kami bisa membantu Pemda DIY dan juga masyarakat DIY untuk pemeriksaan sampel COVID, di mana ya ini tadi di balik pandemi COVID kami kemudian memperoleh bantuan alat, bantuan ruangan untuk pemeriksaan sampel COVID. Ya di saat kasus meningkat ya otomatis teman-teman kami tidurnya harus larut, bahkan kadang-kadang ada yang tidur hanya beberapa jam ya, karena memang kemudian sampel itu harus segera kita kerjakan dan kemudian hasil itu juga harus dikerjakan sebelum 24 jam. Otomatis ya teman-teman akan melakukan lembur, periksa lab-lab pemeriksaan sampel swab yang ada di kami. Jadi ya kami selalu berharap dengan teman-teman di balik kelelahan kita, Allah pasti mencatat dan insya Allah akan kembali kepada kita semua ibadah yang sudah kita lakukan ini sehingga memperlancar pekerjaan kita. Ya sebetulnya sama saja ya, kalau kita bekerja di mana saja ya kita jalani saja. Kalau suka dan duka, kalau saya ditanya banyak sukanya kok. Saya banyak bertemu dengan konsumen yang ingin memeriksakan kesehatan dirinya, atau konsumen yang kadang-kadang sampel itu banyak sekali tapi tenaga kita juga terbatas, tenaga dan alat kita terbatas. Tadi mau tidak mau, suka tidak suka ya konsumen harus bersabar kalau kemudian tetap ingin memeriksakan sampelnya di Balai Laboratorium Kesehatan. Kemudian untuk teknik-teknik tertentu, utamanya untuk sampel yang kemudian harus untuk perizinan, itu biasanya diambil oleh tim kami. Itu juga harus bersabar karena tim kami juga ada keterbatasan jumlah orang sehingga antrinya juga cukup panjang ya. Kita akan jadwalkan kapan tim kami bisa mengambil sampel di lokasi konsumen. Kami penguatan ya kepada semua teman-teman untuk saling menjaga, menguatkan, di mana pekerjaan ini juga merupakan amal jariah kita untuk membantu pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dan juga masyarakat supaya hasilnya juga cepat selesai. Jadi kita penguatan saja, dan ada pengajian rutin sebetulnya di Balai Laboratorium Kesehatan ini setiap hari Sabtu di minggu terakhir ya setiap bulannya. Tapi di saat pandemi COVID ya menguatkannya hanya dengan grup di BLKK ini untuk bagaimana kita saling menguatkan dengan agama yang kita punyai ya. Karena mayoritas kami adalah Muslim ya, kami pengajian ini kita lakukan dengan daring ataupun dengan grup yang ada di kami. Pasti bersyukur itu lebih kita utamakan dan minta petunjuk sama yang kuasa gitu ya. Dan kemudian kita mengerjakan semua pekerjaan itu lillahi ta'ala ya, dengan sepenuh hati sesuai dengan tagline kami gitu ya. Karena lab kami keberadaannya tentunya harapannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, di mana kita tahu bahwa penyakit tidak menular di DIY ini paling juara ya di
Indonesia, utamanya penyakit DM, penyakit jantung, stroke itu tinggi di DIY. Sehingga keberadaan kami berharap masyarakat bisa melakukan deteksi dini ke lab kami dan kemudian bisa melakukan pengecekan dengan baik dan akhirnya akan tahu hasil dan bisa melakukan intervensi. Dan kalau untuk pemerintah tentunya kami berharap sumbangsih dari kami ini tentunya bisa menaikkan PAD-nya pemerintah daerah. Di samping kami juga bisa lebih dikenal lagi oleh lingkungan di DIY karena memang lokasi kami yang cukup delik gitu ya. Ini kami berharap nanti masyarakat lebih bisa mengenal laboratorium kami dan pemerintah semakin mendukung kami untuk bisa meningkatkan BLKK ini lebih dikenal di dunia gitu ya.